Guys, benarkah di sini iaitu ex warga Timur Timur yang memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, kehidupan mereka terlantar. Tetapi apa yang kita lihat sebaliknya daripada cerita itu, malahan kehidupan mereka sangat baik sekali dilayani oleh pemerintah Indonesia. Apakah buktinya? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Okey guys, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel Hunting Perman Asik. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Hunting Perman Asik. Okey, judul yang kita mahu menyaksikan adalah siapa bilang ex warga Timur Timur yang pilih jadi WNI terlantar di Indonesia. Ini buktinya guys. Dan apa yang kita lihat, bagaimana Bapak Presiden Jokowi sangat mengambil tahu juga tentang mereka ini guys. Dan apa yang kita tahu, mereka ini dibina rumah dan diberi rumah untuk mereka tinggal dengan selesa bersama anak dan isteri, ibu bapa mereka dan keluarga mereka. Dan apa buktinya yang kita lihat di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, bagaimana Bapak Presiden Jokowi menyediakan 2,100 unit rumah untuk pejuang iaitu ex Timur Timur yang ada di situ. Bagaimana kita lihat, sebenarnya lagi banyak rumah itu yang mahu dibina oleh Bapak Presiden Jokowi guys. Katanya atensi untuk membina rumah untuk iaitu ex warga Timur Timur ini sebanyak 52,000 buah rumah guys untuk dibangunkan untuk mereka. Tetapi untuk permulaannya dibangunkan sebanyak 2,100 unit dulu iaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT guys. Itu untuk permulaannya dulu. Jadi guys, untuk membuktikan cerita ini adakah benar, sama-sama kita tonton video ini. Jadi sebelum itu saya mohon juga kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh iaitu Hunting Perman Asik. Dan selepas itu saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Dulu tinggal di Timur Balibo, terus mengungsi ke Silawan. Dulu tinggalnya di rumah alang-alang. Sekarang kita bersyukur karena sudah mendapat rumah tembok yang bagus. Jadi kita untung bangga. guys. Nyaman sekali. Karena rumah su bagus, jadi nyaman. Sudah betah di Indonesia, jadi kita tidak akan balik lagi. Masya Allah. Sampai orang tua, kakek nenek kan meninggal di sini semua. Betah sudah guys ya, tinggal di Indonesia. Juga sudah menjadi warga negara Republik Indonesia dan sudah menjadi warga desa Silawan, sehingga kawin maui dan sudah membaur, kami semua sama-sama untuk tinggal di tempat. Oh teh pas ya. Oh nege ami hitan umane ami hitan. Hai beda nih kalau di ede biasa ya atau dalti salih. Sudah nyaman ya Sudah tinggal di dikasih Indonesia. rumah yang begitu bagus, terus kasih lagi tempat tidur, lemari. Itu yang sangat istimewa sekali. Terima kasih banyak kepada Tuhan karena Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk tinggal di rumah yang bagus ini. Di sini sudah ya mau 20 tahun lah. Mulai 1999. Saya tidak merasa seperti pengungsi lagi. Saya warga negara Indonesia. Dia sudah warga negara Indonesia yang dia rasa ya. Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo memberikan atensi 52.000 unit rumah kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan itu sudah dilaksanakan bulan Januari 52.000 ya. Itu di Kabupaten Kupang yang jumlahnya ada 2.100 unit rumah. Timur Timur di seluruh Nusantara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden bahwa selama 22 tahun kami mengharapkan seperti itu, tapi baru terjadi di saat Bapak Joko Widodo menjadi presiden 2 periode berikutnya. Dan ini adalah sebuah sejarah tersendiri bagi kami, dan kami tidak mungkin melupakan itu karena bagaimanapun kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada orang yang memberi, sudah membantu membantu kita. Ya. Jadi Bapak Presiden juga orangnya sangat sederhana. Ketika saya ketemu dan ketika kami tim 18 ketemu juga sederhana. Kita mendorong supaya
warga negara Indonesia yang berasal dari Timor Leste ini semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama tentu. Ya, karena mereka pun termasuk manusia ya. kepemilikan rumah, kepemilikan tanah dan sebagainya. Memang ada beberapa yang tinggal di kamp pengungsian dan kita harapkan satu waktu mereka berubah dari kamp pengungsian kepada tempat tinggal yang permanen. Ya. Dan tentu ini berproses, kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten di mana mereka berada di kamp pengungsian. Bisa cepat, bisa tidak cepat. Bisa cepat, bisa tidak cepat. Tapi Tetapi pasti harus jadi. dibangun. Ini Ini harus sekali lagi dibangun. juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Baik banget Bapak Presiden nih. Kalau sudah membangun seperti itu, jangan memakai hitung-hitungan untung dan rugi. Iya. Bangun aja ya. Presiden Joko Widodo terus berkomitmen mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya 2.100 unit rumah untuk para pejuang ex Timor Timur yang bermukim di Kupang, Nusa Tenggara Timur Kupang atau Nusantara NTT. ya. NTT ya. Selain itu, Presiden Jokowi juga berupaya membantu putra-putri pejuang ex Timor Timur bisa bekerja di sejumlah BUMN. Allah. Komitmen- Sebentar guys. Saya rasa merinding guys. Merinding bukan apa guys. Saya rasa merinding dan rasa terharu dengan adanya seorang presiden yang begitu baik guys. Begitu baik. Dia tidak kira orang itu warga Indonesia kah ataupun bukankah. Kalau sudah di Indonesia itu dibantu sama rata ya. Allahu Akbar guys. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Pembangunan rumah ini merupakan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur atau KPTT, Eurico Guterres. Untungnya mereka ya. Pembangunan rumah bagi warga ex Timor Timur dilaksanakan oleh Kementerian PUPR Cantik, melalui Balai rumah. Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II. Ya. Penandatanganan kontrak pembangunan rumah telah dilakukan beberapa waktu lalu oleh PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Cantik. Kerja Ada siap tanah Penyediaan lagi Perumahan tepinya Provinsi bisa cucuk NTT tanam ya. Pakai 2 dengan PT Nindya Karya Persero dan pekerja pembangunan rumah khusus bagi warga pejuang Timor Timur paket 3 oleh PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker PPK Provinsi NTT dengan PT Adikarya Persero Tbk. Bupati Kupang Korinus Mas Neno atas nama masyarakat Kabupaten Kupang dengan segala rasa syukur menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Kupang, yaitu dengan dibangunnya rumah bagi warga ex Timor Timur. Korinus mengatakan ritual adat telah dilakukan di depan tokoh masyarakat Fatuleu dan tim-tim sebagai tanda dimulainya pembangunan 2.100 unit rumah serta merupakan wujud ikatan kasih dan persaudaraan antara warga Fatuleu dan keluarga besar ex Timor Timur. Rumah layak huni dan nyaman dengan segala sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang memadai ini bertipe 36 tunggal dengan luas kapling 150 meter persegi. Rumah ini Listrik ada, bekalan airnya ada, rumahnya bagus, cantik. Allahu Akbar, cantik banget guys. Rumah ibu saya di Kalimantan pun nggak secantik semewah ini guys. Kalau teman yang ada lihat vlog saya tuh bisa tahu bagaimana rumah ibu saya. Tetapi ini pemberian daripada Bapak Presiden untuk ex warga Timor ini guys. Luar biasa guys. Nggak tahu mau bilang apa ya. Kayak bagaimana lagi ya baiknya Bapak Presiden ini ya guys ya. Oke, kita lanjut. Akan bisa dikerjakan dengan cepat dan tepat waktu serta berkualitas baik sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dengan adanya pengembangan dan kualitas rumah semakin baik dan konvensional karena mengadopsi teknologi tahan gempa serta ramah lingkungan. Pihak Kementerian PUPR telah mewanti-wanti pelaksanaan pembangunan ini tidak boleh ada yang terhambat ataupun tertunda. Tetap memperhatikan standar-standar yang berlaku dan pastikan setelah bangunan Standar ini harus selesai dijaga bisa ya. langsung dimanfaatkan. Kualitas. Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur, Eurico Guterres, mengingatkan para pejuang ex Timor Timur yang nantinya menepati 2.100 unit rumah bantuan pemerintah pusat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selalu menjaga kerukunan dan keutuhan. Warga ex Timor Timur yang menerima bantuan perumahan juga diminta agar memahami secara baik
apa yang telah disepakati dalam ritual adat pembangunan rumah oleh warga Fatuleu dan Ekstim ada bekalan akan air ditulis lagi. dalam Oh, prasasti air yang bersih. nantinya ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Listrik lagi. Yang menjelaskan apabila 2.100 unit rumah yang dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR Republik Indonesia sudah selesai dan ditempati warga ex-pejuang Timor Timur, maka nantinya akan diikuti dengan sejumlah program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi warga setempat, seperti tempat ibadah dan pasar tradisional. Presiden Jokowi sangat bersungguh-sungguh menuntaskan persoalan yang dialami warga ex-Tim Tim. Tidak hanya memberikan kompensasi, tapi juga memperhatikan nasib warga ex-Timor Timur. Masya Rupanya Allah. diam-diam Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian BUMN untuk membangun sarana prasarana serta fasilitas pendukung untuk warga ex-Timor Timur yang bermukim di wilayah Nusa Tenggara Timur. Warga yang sudah diambang putus asa bila tetap bergabung bersama Indonesia tatkala buah dari kemerdekaan tak juga mereka rasakan sampai pada 2017 itu. Berkali-kali upaya mereka lakukan sebelumnya, hasilnya tak maksimal, janji tinggal janji mereka dapatkan. Akan tetapi Presiden Jokowi berbeda. Beliau mau mendengarkan dan bekerja untuk membenahi wilayah Indonesia sampai pelosok negeri. Hasilnya akses jalan raya di sana sangat mudah, membuat perekonomian masyarakat terdongkrak karena distribusi hasil pertanian mereka bisa dipasarkan hingga Kupang tanpa halangan berarti. Oh, bisa dipasarkan lagi Listrik ya ini juga 24 pertaniannya. jam menerangi daerah itu, plus BTS Telkomsel yang membuat mereka juga bisa mudah mengakses internet. Maka sekiranya patut kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dan segenap jajarannya yang terkait atas perubahan signifikan yang terjadi pada warga ex-Timor Timur yang bermukim di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Semoga di pelosok lain yang juga masih terisolir bisa juga segera dibenahi agar Indonesia semakin bertumbuh menjadi bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh warganya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel yaitu Hunting Permen Asik guys. Oke, judul yang kita reactionkan adalah siapa bilang ex warga Timor Timur yang pilih jadi WNI terlantar di Indonesia. Ini buktinya. Inilah buktinya guys. Ada yang bilang sesiapa yang ex Timor Timur ini kehidupan mereka sangat susah, kehidupan mereka dibiarkan saja oleh pemerintah Indonesia. Tetapi semua tanggapan itu adalah salah. Dan apa yang kita lihat ini iaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kita lihat bagaimana guys iaitu projek yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk ex warga Timor Timur ini dengan banyaknya rumah yang dibangunkan untuk mereka. Katanya atensi untuk membangunkan rumah-rumah untuk ex warga Timor Timur ini sebanyak 52,000 rumah guys, bukan sikit ya. Tetapi untuk permulaannya ia dibangunkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT sebanyak 2,100 unit dulu ya. Dan katanya total yang mahu dibangunkan oleh Bapak Presiden Jokowi sebenarnya terlalu banyak, iaitu atensinya adalah 52,000. Itulah kita lihat bagaimana kebaikan Bapak Presiden Jokowi guys, hingga bangunkan sebanyak itu rumah untuk ex Timor Timur ini untuk mereka bisa berteduh daripada hujan dan panas, untuk mereka duduk dengan nyaman bersama dengan keluarga mereka. Bayangkan tadi guys, ada seorang ex warga Timor Timur itu mengatakan dulu mereka hanya tinggal rumah alang-alang, dan apabila mereka tinggal di Indonesia ini mereka dilayan dengan sangat baik dan diberikan rumah yang sangat baik, sangat besar, sangat selesa, dan datuk dan nenek mereka pun sehingga ada yang meninggal ataupun mati di tanah Indonesia guys kerana tidak mahu meninggalkan Indonesia. Itulah guys, kita lihat betapa cintanya mereka kepada NKRI guys. Bisa kita katakan juga mereka ini adalah seperti pahlawan kerana mereka ini mencintai NKRI. Itulah kerana Bapak Presiden Jokowi memberi mereka rumah-rumah yang sangat selesa untuk diduduki guys. Itulah bagaimana Bapak Presiden Jokowi memberi layanan yang sangat rata kepada sesiapa sahaja yang ada di dalam Indonesia. Tidak kira kamu itu bukan warga negara Indonesia ataupun warga Indonesia, tetapi selagi anda di dalam negeri Indonesia,
pasti dilayan dengan sangat baik dan diberi kehidupan yang sangat selesa oleh pemerintah Indonesia, iaitu Bapak Presiden Jokowi. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.